This all or nothing way of loving got me sleeping without you. I need somebody to know, somebody to heal, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. For now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved, and I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your arms. I'll be safe when you're sound till I come back around. For now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. For now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I was getting kinda used. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back you. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever, everything will stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, ay, ay. But everything gon' be alright. Gonna raise some glass and say, ay. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back you. Memories bring back you. There's a time that I remember when I never felt so lost, when I felt all of the hatred was too powerful to stop. Now my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, that you know I'll never drop, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, ay, ay. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, ay. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back you. Memories bring back you.
Memories bring back you. Yeah, no. Memories bring back you. And you got me like how? What you want from me? And I tried to buy your pretty heart, but price too high. Baby, you got me like how? You love when I fall apart, so you can put me together and throw me against the wall. Baby, you got me like don't you stop loving me, don't quit loving me, just start loving me. Oh, babe, I'm fist fighting with fire just to get close to you. Can we burn something, babe? And I'll run for miles just to get a taste. It must be love on the brain that's got me feeling this way. It beats me black and blue, but it fucks me so good, and I can't get enough. It must be love on the brain, yeah. And it keeps cursing my name. No matter what I do, I'm no good without you, and I can't get enough. It must be love on the brain. Baby, keep love me, just love me, yeah, love me. All you need to do is love me, yeah. You got me like how? I'm tired of being played like a violin. What do we gotta do to get in your motherfucking heart, baby? Like a don't you stop loving me, don't quit loving me, just start loving me. Woo, babe, I'm fist fighting with fire just to get close to you. Can we burn something, babe? And I'll run for miles just to get a taste. It must be love on the brain, yeah, that's got me feeling this way. It beats me black and blue, but he fucks me so good, and I can't get enough. It must be love on the brain, yeah. And it keeps cursing my name. No matter what I do, I'm no good without you, and I can't get enough. It must be love on the brain. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead when I was passing by, and now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh, eh. And when you're done, I'll make you do it all again. I say, oh my God, I see you walking by. Take my hand, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life, but you just beg to see me dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time.
and oh my, I like your style. You make me wanna cry. Now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh, eh. And when you're done, I'll make you do it all again. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, 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 oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh, eh. And when you're done, I'll make you do it all again. Whoa, so they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh, eh. When you're done, I'll make you do it all again. I've never seen anybody do the things you do before. Seen the things you do before. And when you're done, I'll make you do it all again, all again. I'm waiting up, saving all my precious time. Losing light, I'm missing my same old us before we learned our truth too late. Resigned to fade, fading away. So tell me, can you turn around? I need someone to tear me down. So tell me, can you turn around? But either way, hold me while you wait. I wish that I was good enough. If only I could wake you up, my love, my love, my love, my love. Won't you stay a while? Tell me more, tell me something I don't know. Could we come close to having it all? So if you're gonna waste my time, let's waste it right and hold me while you. I wish that I was good enough. If only I could wake you up, my love, my love, my love, my love. Won't you stay a while? I wish you cared a little more. I wish you told me this before, my love, my love, my love, my love. Won't you stay a while? This is you, this is me, this is all we need. Is it true my faith is shaking, but I still believe? This is you, this is me, this is all we need. So won't you stay while you? I wish that I was good enough. If only I could wake you up, my love, my love, my love, my love. Won't you stay a while? I wish you cared a little more. I wish you told me this before, my love, my love, my love, my love. Won't you stay a while?
could pretend I didn't need ya, but every touch is your love. It's true love. Oh, I should be running. Oh, you keep me coming for you. And in Miami, the air was hot from summer and sweat dripping off me before I even knew her name. La la la. It felt like a la la la, yeah, no. Sapphire moonlight, we danced for hours in the sand, tequila sunrise. Her body feel right in my hands, la la la. It felt like a la la la, yeah. I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is your love. It's true love. Oh, I should be running. Oh, you know I love it when you call me señorita. I wish it wasn't so damn hard to leave ya, but every touch is true love. It's true love. Oh, I should be running. Oh, you keep me coming for you. Like in the hotel, there's just some things that never change. You say we just friends, but friends don't know the way you taste. La la la. Cause I know it's been a long time coming, don't you let me fall. Who way you lips and dress me hooked on your tongue. Ooh, of you kisses belly don't stop. I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is true love. It's true love. Oh, I should be running. Ooh, you know I love it when you call me señorita. I wish it wasn't so damn hard to leave ya, but every touch is true love. It's true love. Ooh, I should be running. Ooh, you keep me coming for ya. All along I've been coming for ya. And I hope it means something to you. Call my name, I'll be coming for ya. Coming for ya. For ya. Oh, she love it when I come. Oh, yeah. Oh, I should be running. Oh, you keep me coming for ya. Baik, saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Merintis Indonesia Summit Talk Show Series Entrepreneur 101. Selamat datang kepada seluruh peserta. Mungkin di sini teman-teman bisa membantu saya It's true, I'm not good at a one night stand, tidak merasa sendirian. but I still need love, I still need a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Baik, sebelum kita berbincang-bincang mengenai Merintis Indonesia Summit Talk Show Series pada malam hari ini, sedikit saya, Masa Milenia selaku Digital Talent Ambassador Merintis Indonesia, memperkenalkan kepada seluruh peserta Merintis Indonesia. Baik, Merintis Indonesia memiliki beberapa visi dan misi. Salah satu visinya adalah menjadi wadah kreatif bagi anak-anak muda untuk saling terhubung, berkolaborasi, dan melahirkan bisnis-bisnis yang inovatif, solutif, dan aplikatif dari proses hulu ke hilir. Dan ada 4 misi yang diemban oleh Merintis Indonesia. Dan kemudian ini adalah beberapa core value yang dimiliki oleh Merintis Indonesia atau disingkat dengan terampil, terbuka, edukatif, rasional, adaptif, menghargai perbedaan, pembaharuan, integritas, dan lugas. Selanjutnya saya perkenalkan 4 founder dari Merintis Indonesia. Yang pertama adalah Kak Bobby Wibowo selaku advisor, kemudian ada Kak Roro selaku leader, ada Kak Lutfi Aulia sebagai Head of External Affairs,
Dan yang terakhir ada Kak Pandu Dewanata selaku Head of Internal Affairs. Ya, di sini Merintis Indonesia memiliki beberapa program yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan, seperti Idea Summit Day yang sudah dilaksanakan hingga tanggal 31 Januari kemarin dan saat ini sudah proses penjurian. Dilanjutkan ada Digital Class, Business Expo, Community Sharing, dan Business Organizer. Ya, ini ada beberapa program-program yang dilaksanakan oleh Merintis Indonesia. Teman-teman dapat mengikuti Instagram Merintis Indonesia @merintis.indonesia karena di sana Merintis Indonesia memberikan informasi banyak sekali informasi Indonesia. Ada Merintis Indonesia Summit Roadshow, ada optimal ini, dan Merintis Indonesia juga aktif dalam membuat podcast. Teman-teman dapat mencari podcast kami di Spotify salah satunya. Berikut adalah kerjasama, dan ini adalah hal-hal yang akan kami lakukan ke depannya hingga tahun 2024. Baik, ini adalah kontak dari Merintis Indonesia. Mungkin teman-teman dapat... Oke. Sebelumnya, apakah suara saya lancar? Baik. Oke, terima kasih semua yang sudah membantu menjawab. Oke, pada kesempatan yang berbahagia malam hari ini, saya, Mas Milenia, akan berbincang-bincang bersama salah satu founder dari ada founder The Batik, Kak Rizka Alfiana. Halo Kak. Halo. Baik, salam kenal sebelumnya ya, karena ini adalah pertama kali kita bertemu. Halo, suara saya jelas nggak? Di saya terdengar jelas. Bagaimana di rekan-rekan yang lain? Apakah terdengar jelas? Mungkin bisa dibantu untuk menjawabnya di kolom chat. Jelas, Kak. Oke, terima kasih. Ya, pada kesempatan kali ini, Kak, kita akan berbicara tentang tema Business Starter Pack 101, mengubah masalah jadi peluang ide bisnis potensial. Selama 90 menit ke depan, kita akan membahas tentang topik-topik seperti menemukan ide bisnis dari masalah sekitar, merancang validasi ide bisnis serta impact-nya, kemudian ada mengetahui proses pencarian ide yang efektif dan efisien, menemukan value ide bisnis sebelum merancang bisnis plan, dan membaca tren pasar bisnis anak muda yang sustainable. Baik, Kak. Sebelum kita memulai, akan saya bacakan sedikit CV dari Kak Rizka. Oke, mungkin panitia yang untuk share screen bisa membantu saya. Untuk share screen CV-nya Kak Rizka. Baik. Ya, Kak Rizka ini merupakan alumni dari Universitas Negeri Semarang, jurusan Pendidikan Seni Rupa, pernah mengikuti program Youth Economic Leadership dari Bank Indonesia Institute, kemudian kegiatan 100 akselerasi startup mahasiswa Indonesia yang diadakan oleh Kemendristek-Dikti, mengikuti pameran inovasi anak negeri I3E Oktober di JCC dari Kemendristek-Dikti, kemudian 20 besar lomba akselerasi startup mahasiswa Indonesia di Poli Batam, meraih penghargaan juara 4 nasional. Wow, mungkin teman-teman bisa membantu saya bertepuk tangan. Keren sekali Kak Rizka. Selanjutnya juara 1 lomba inovasi media pembelajaran LIDEM Kemendristek-Dikti, juara 5 mahasiswa berprestasi Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Semarang, mengikuti kompetisi Startup for Industry Kementerian Perindustrian RI, meraih juara 1 startup di bidang Internet of Things, mengikuti pameran Startup for Industry di Balai Kartini Jakarta oleh Kemenperin. Selanjutnya ada pameran produk inovasi Jawa Tengah di Wonosobo, mengikuti kegiatan High-Tech Impact United Kingdom Government, ada danaan KMI 2020 oleh Jen Belmawa Kemendikbud RI, selanjutnya satu kompetisi bisnis mahasiswa nasional subkategori digital Kemendikbud tahun 2020, dan yang terakhir ada 82 seni lukis Peksiminas Kemendikbud RI. Teman-teman bisa bantu saya berikan apresiasi lagi untuk Kariska melalui fitur tepuk tangan. Keren sekali Kariska. Dan sekarang dipercaya menjadi founder dari The Batik ya Kak, sekaligus CEO. Baik Kariska mungkin. Halo. Ya. Sorry, sebenarnya ini di sebelah ada musola yang lagi ujian kayak gitu, suaranya keganggu nggak ya sebelumnya? Keganggu nggak buat teman-teman? Atau Kak? Aku tidak terlalu mengganggu sih Kak. Mungkin di teman-teman yang lain saya membantu untuk apakah terganggu teman-teman? Mungkin bisa kolom chat. Oke, dari Kak Hanil Victor tidak terlalu mengganggu Kak. Oke. Baik, Kak Rizka, apakah sudah siap untuk menyampaikan materi pada malam hari ini? Oke, bisa. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan. Langsung aja nih ya. Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Aduh, rasanya sendirian nih buat teman-teman semuanya. Biar kayak biar nggak podcast gitu, kayak malah ngobrol sama Kak Masa sendirian nih aku. Bisa. Biar nggak keras. Jadi mungkin ini dibuat santai ngobrolnya ya Kak ya. Iya Kak. Oke. Siap Kak. Oke. Terima kasih buat teman-teman Merintis Indonesia yang sudah mengundang saya untuk menjadi narasumber di malam hari ini. Kali ini saya akan membahas tentang ide validation ya. Nah, sebelumnya tadi sudah dijelaskan sama Kak Masa biodata saya. Sebenarnya itu saya masih sepantaran sama teman-teman juga. Jadi mungkin buat teman-teman kita nanti ngobrolnya dianggap santai aja, kayak sharing diskusi aja, mungkin nanti nggak yang terlalu formal amat juga gitu. Nanti kan kita juga masih seumuran ya, jadi di sini saya juga masih tahap belajar, masih tahap berkembang bersama buat tentang bisnis. Jadi di background saya ini, saya bukan dari mahasiswa bisnis juga, saya dari jurusan pendidikan seni rupa, mungkin agak kurang linear gitu, kok bisa ke bisnis gitu. Nanti mungkin di sini nanti akan saya coba jelaskan bagaimana perjalanan saya kok bisa mahasiswa anak jurusan pendidikan seni rupa bisa terjun ke dunia bisnis. Dan ini adalah semua CV saya sih di selama 2 tahun kebelakangan ini. Sebenarnya ini bukan apa ya, bukan sebuah achievement yang pencapaian gitu, bukan. Ini ada sebuah kayak perjalanan aja untuk dari semua event ini itu saya belajar dari ketemu orang-orang ataupun belajar mengambil sebuah insight dari per event gitu. Nah, kita bisa ketemu teman-teman, relasinya di salah dua event ini, aku bisa ketemu sama Kak Roro dan bisa hadir di acara ini. Jadi sebenarnya alasan saya mengikuti berbagai event ini itu untuk menjaring relasi gitu. Oke. Nah,
Buat teman-teman semuanya, malam ini kita bahas tentang startup ya, bisnis di validation lebih ke startup. Mungkin teman-teman semuanya pernah kemarin nonton film startup nggak sih yang drakor itu? Apa nggak semua pecinta drakor nih? Ada yang nonton nggak di sini? Waduh, Kak, nonton aku, Kak. Nonton ya? Berapa ada yang menonton nih Kak? Waduh, Yang tidak ada yang nggak juga nih tapi. aku nggak bisa lihat kolom chat ya. Oke. Buat teman-teman yang sekiranya pengen tahu sebenarnya apa sih startup, ternyata startup itu kira-kira gimana sih ke depannya, ekosistemnya gimana, itu mungkin kalau lagi yang males baca buku tuh bisa nonton aja di film startup drakor itu. Di situ kayak di film itu menggambarkan situasi startup yang memang anak-anak startup itu seperti itu gitu. Tapi versi Korea, untuk versi Indonesia ya sebenarnya mirip-mirip gitu. Nah, di film startup ini menceritakan seorang CEO namanya Sodalmi yang lulusannya SMA tapi dia itu punya skill untuk memanajemen orang dan semuanya. Ya namanya drama Korea pasti ada dramatisnya ya. Tapi di sini kita ambil hikmah, ambil nilai pendidikannya aja untuk startup gitu. Di situ dia bilang berlayar tanpa peta adalah hal yang menyenangkan dari waktu ke waktu. Akan menyenangkan berlayar tanpa peta. Biasanya kalau kita berlayar nih di sebuah samudra atau kita bayangin zaman dulu aja, Columbus, misalnya kita berlayar itu nggak mungkin gitu kita nggak bawa peta. Bisa bunuh diri kan nanti di tengah laut kita nggak tahu di depan ada apa, nanti di depan ada badai atau di depan ada palung yang dalam gitu, kita nggak ada ke depan, nggak tahu kalau kita nggak bawa peta. Tapi kalau di dunia startup itu ternyata berlayar tanpa peta itu hal yang menyenangkan gitu, karena kita di depan itu nggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Nah di film ini itu menceritakan tentang hal itu. Mungkin teman-teman kan kata startup ini adalah kata yang lumayan populer di 10 tahun ini ya, khususnya di Indonesia, karena di dunia startup ini itu di Indonesia juga baru mencuat gitu, booming gitu. Nah, mungkin teman-teman kayak di sini ayo sharing dulu sih, menurut kalian startup itu apa sih sebenarnya? Bisa nggak usah yang terlalu teoritis sih, kayak sepemahaman aja gitu. Kita saling berbagi informasi gitu. Ada yang mau membantu saya atau kita discuss bareng? Startup itu sebenarnya apa sih? Startup itu perusahaan rintisan berbasis teknologi, ya nggak sih? Ya, benar. Ini siapa nih? Aduh, aku nggak bisa lihat tadi siapa yang ngomong. Hana. Oh, Hana. Halo, Kak Hana. Ya, benar. Startup adalah rintisan usaha yang berbasis teknologi. Lalu ada lagi nggak? Kita punya kata kunci pertama adalah rintisan usaha dan berbasis teknologi gitu. Teknologi ya. Ada lagi yang mau? Mungkin startup itu usaha rintisan awal gitu, Kak. Oke, rintisan awal. Oke, langsung saja ya sebenarnya. Sebenarnya kata startup itu banyak definisinya menurut sepemahaman kita. Kalau di Indonesia sendiri startup yang terkenal, ya pasti nggak semua Indonesia itu pasti nggak ada yang tahu. Semua Indonesia itu pasti tahu Gojek gitu kan. Pasti tahu lah Gojek itu siapa, Gojek itu platform apa. Kenapa? Oh ternyata Gojek itu dinamakan startup. Kenapa sih dinamakan startup? Nah, menurut Eric Ries nih, saya suka baca-baca bukunya Eric Ries nih, startup itu rintisan usaha yang menciptakan produk di tengah pasar yang tidak pasti. Jadi itu karena dia itu rintisan usaha awal yang ada di tengah pasar yang tidak pasti nih, jadi kondisi pasar sekarang itu bisa berubah-ubah gitu. Karena seiring perkembangan zaman, teknologi yang semakin maju, kebutuhan orang itu pasti beda-beda. Itu sebuah iklim yang tidak pasti ya, dan akhirnya sebuah usaha itu akan terus berinovasi terus-menerus gitu. Nah, biasanya startup ini itu didukung oleh inovasi dan teknologi. Nah, kalau menurut saya sih sebenarnya startup itu adalah sebuah rintisan usaha yang berdasarkan dari masalah. Kita itu berawal dari sebuah permasalahan gitu. Berawal dari permasalahan dan kita memberikan solusinya
terus kita memberikan solusi ini didukung dengan hadirnya inovasi. Nah, didukung dengan hadirnya inovasi yang berbasis teknologi. Nah, makanya kalau aku bilang nih, misalnya aku jualan baju pakai Shopee. Saya pakai buat akun jualan di Shopee ya. Itu aku nggak bisa dikatakan startup, itu ya saya berjualan baju memakai platform online gitu. Karena saya tidak yang, kecuali yang kita membidik permasalahan, kita memberikan inovasinya untuk membantunya kayak gitu, bisa dikatakan startup. Kalau nggak semua penjualan online yang memanfaatkan platform online ataupun teknologi itu dikatakan startup gitu. Menurut pahaman saya itu startup gitu. Nah, kan tadi kan rintisan usaha yang berdasarkan masalah, yang memberikan solusi dengan sentuhan inovasi teknologi yang berada di tengah pasar yang tidak pasti, sehingga kita dari kurun waktu itu akan terus-menerus berkembang gitu. Jadi tadi flashback, kita berlayar tanpa arah, berlayar tanpa arah. Berlayar tanpa peta, itu kan kita juga nanti akan ke depannya kita nggak tahu apa yang terjadi gitu. Makanya di film startup ini sebenarnya bukan hanya sekedar drama untuk anak-anak startup, tapi memang benar-benar kehidupan anak-anak startup itu kayak gitu. Ada inkubasi, ada dan semuanya gitu. Nanti mungkin soal itu bisa dijelaskan di hari berikutnya ya, soal sama bicara berikutnya. Nah, sekarang saya akan cerita dikit nih tentang sebenarnya Debatik itu apa sih. Nah, saya adalah CEO dari Debatik. Saya masih mahasiswa dulunya waktu ngembangin ini ya. Ini baru lulus sih, maksudnya makanya saya tadi sama teman-teman kita sering belajar aja karena saya juga masih tahap belajar gitu. Nah, Debatik adalah sebuah platform aplikasi penggemar motif batik yang mempermudah para pengrajin batik membuat motif batik secara cepat, mudah, efisien, dan menyenangkan. Jadi kami menghadirkan sebuah platform untuk pengrajin IKM untuk membuat motif batik secara digital gitu. Oke. Nah, aplikasi kita itu bisa sentuhan dengan gambar. Jadi kita tuh langsung drawing di smartphone kita masing-masing ataupun di PC gitu. Kita juga terintegrasi e-commerce dan berbasis Android. Nah, biasanya kan di Indonesia itu pengrajin batik itu benar-benar tradisional ya. Nah, di sini kita juga berusaha untuk mendigitalkan mereka, membantu mereka untuk melek teknologi. Coba saya perlihatkan aplikasi saya sebentar. Wait. Oke. Ini adalah demo dari aplikasi kami. Jadi para pengrajin batik itu bisa membuat motif batik itu nggak langsung nggak di kertas dulu langsung di kain, tapi mereka bisa membuatnya itu di smartphone masing-masing gitu. Kita punya fitur-fitur yang mempermudah mereka untuk membuat motif batik gitu. Nah, fitur ini disesuaikan dengan kebutuhan para pengrajin batik. Nah, untuk pemolaan, jadi di batik itu ada pemolaan yang biasanya kalau kita pakai culture gitu kan layernya banyak tuh. Dan kan KM juga umurnya udah bapak-bapak ibu-ibu ya kayak gitu kan, untuk mempelajari Photoshop ataupun Culture kan lumayan susah. Nah, di situ terus langsungnya kita menghadirkan aplikasi Debatik ini. Ini adalah perjalanan dari kami dari tahun 2017 hingga tahun 2018. Kami aplikasi ini di tahun 2017 kita menemukan masalahnya. Jadi kita waktu itu singkat cerita kita tuh disuruh dari Dinas Perindustrian Kota Semarang, saya tuh berasal dari Semarang ya, untuk melatih para pengrajin batik membuat motif batik secara digital. Nah, di situ aplikasi yang kita gunakan tuh Cultural, seperti zaman tahun 2017 itu kan hanya itu ya, kayak dapur editing untuk kita membuat gambar drawing yang berbasis vektor gitu ya. Nah, terus ketika di situ kita menemukan permasalahan ketika bapak-bapak, ibu-ibu pengrajin batik yang berusia sekitar 35 sampai
tahun itu kesusahan gitu. Tahu teman-teman mungkin tahu sendiri AI ataupun college law itu nggak semua orang itu pasti bisa gitu kan ya, karena layers-nya juga banyak. Kalau kita juga mau menggaris itu pasti akan nanti ada arah-arahnya gitu. Nah di situ kita mendapatkan keluhan dan kita mendapatkan dorongan dari dinas. Pokoknya mau nggak mau itu para pengrajin batik harus melek teknologi. Kita harus mengajarinya. Nah itu kita mengalami kendala tuh di 5 kali pertemuan, 3 kali pertemuan, itu tuh bapak-bapak ibu-ibunya kesusahan. Di situ kita mendapatkan insight nih, oh ternyata ada permasalahan ini nih di dunia IKM batik. Akhirnya di tahun 2018 kita mengembangkan aplikasi di batik ini, dan di tahun 2019 kita mulai berdiri secara legalitas, model bisnis semuanya, dan kita kebetulan tahun 2019 kita mendapatkan hibah PPBT, jadi seperti modal usaha dari Kemenristek-Dikti seperti itu. Dan kita berkembang untuk mencari relasi dari Kemenperin, Kemendikbud, terus langsung saya mengikuti semua acara yang tadi di CV itu. CV saya itu ini untuk mengembangkan di batik juga gitu, supaya di batik ini dikenal di masyarakat luas Indonesia. Sebenarnya di batik itu apa gitu kan, kalau kita tahu di seluruh Indonesia pasti kan ada batik ya, semuanya batik di seluruh daerah itu pasti mempunyai motif khas, ciri khas daerah tersendiri gitu. Jadi market size batik itu di Indonesia banyak, dan kita juga ingin membantu mereka dalam mengembangkan motifnya. Nah, kita akan membahas tentang permasalahan nih. Sebenarnya kan tadi definisi startup itu adalah yang tadi ya, kita berbasis masalah. Kita belajar dari founder-founder yang sudah terkenal nih, nah makanya Gojek, mereka menemukan masalah itu adalah masalah yang mereka temukan sendiri. Kalau kita ceritanya Pak Nadiem dulu waktu Pak Nadiem masih kerja di konsultan konsult itu, Pak Nadiem kan nggak bisa sering naik ojek nih dari jam ini sampai Pak Nadiem itu punya nomor HP-nya, terus Jakarta yang macet kayak gitu. Akhirnya Pak Nadiem mengalami masalah kemacetan Jakarta, kalau pakai mobil juga macet, kayak gitu ya. Nah, itu adalah masalah yang dialami oleh Pak Nadiem sendiri. Dan kita juga belajar dari Dropbox ketika foundernya Dropbox itu suka lupa bawa file gitu, yang sekarang kita lihat Dropbox udah menjadi startup di Silicon Valley yang udah wow gitu ya. Jadi rata-rata founder yang berhasil itu adalah founder yang mengalami permasalahan sendiri. Sebenarnya kalau kita bicara masalah, semua orang pasti punya masalah ya sih teman-teman. Semua teman-teman ini pasti punya masalah kan? Ya nggak sih? Aduh, kita sambil ngobrol-ngobrol aja santai ya. Iya benar. Kayak biar nggak kayak dirinya. Nah, pasti punya masalah ya. Menulis di chat, nanti saya bantu Kak Rizka untuk menyampaikan kalau misalkan Kak Rizka nggak bisa buka kolom chat. Ya. Iya, aku nggak bisa baca. Semua pasti akan ada masalah. Semua orang pasti mempunyai permasalahan. Nah, di sini nih gimana sih orang entrepreneur itu kayak mengubah masalah itu menjadi sebuah peluang gitu. Jadi kalau mindset orang Indonesia itu kan biasanya itu masalah terus meratapinya, terus kalau ada masalah malah bikin status dan semuanya, itu kan ya anak remaja kan biasanya kayak gitu. Nah ini nih biar kita nggak menjadi remaja atau pemuda yang hanya, bukan dikatakan sia-sia, yang hanya gitu-gitu aja, biar kita menjadi anak muda yang unggul, bahasanya ya. Itu coba deh kita mulai merubah mindset dan pola pikir kita kalau sebuah masalah itu bisa menjadi berkah gitu. Jadi nggak semua masalah itu akan menjadi selamanya masalah. Jadi jika masalah itu ada di tangan orang-orang yang tepat, masalah itu akan menjadi sebuah peluang gitu. Nah, tadi saya bilang startup itu berdasarkan masalah core-nya itu kita menemukan masalah. Kalau misalnya teman-teman mau nyari masalah, teman-teman mau nyari masalah nggak nih? Itu nggak harus nyari masalah orang lain. Sebenarnya masalah dari diri kita itu bisa dijadikan peluang dari diri kita, kan yang mengenal diri kita itu diri kita sendiri, bukan orang lain gitu. Nah,
Kalau misalnya teman-teman lagi nggak ada masalah di diri kita yang sekiranya dialami oleh masyarakat lain juga, itu bisa untuk mencari permasalahan. Bahasanya mencari permasalahan atau mencari permasalahan di lingkungan sekitar, mungkin lingkungan terdekat, ataupun permasalahan yang dialami tetangga, atau masalah yang dialami oleh keluarga kita sendiri, pokoknya di circle orang-orang terdekat gitu. Nah, ketika kita sudah menemukan masalah, misalnya masalah malas beli makan di luar tuh yang udah ada GrabFood itu sebenarnya ini perumpamaan aja ya. Itu kita perumpamaan buat diri kita aja ya. Saya jelaskan perumpamaannya aja. Ternyata sekeluarga aku males nih buat masak. Ternyata mama aku males buat masak dan beli terus. Kalau beli terus ntar hujan, ntar apa males kan resikonya keluar gitu. Oh, masalah ini ternyata keluarga aku sering beli makanan nih. Nah, coba sesimpel masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar kita sendiri, mungkin di masa sekolah, di lingkungan kampus mungkin, ya seperti itu. Terus yang kedua, caranya kita mencari masalah, cara kita mencari masalah biasanya orang-orang itu menghindari masalah, tapi untuk orang-orang startup itu biasanya malah orang-orang yang mau membangun startup bisnis rintisan usaha yang berbasis teknologi dan masalah itu malah mencari masalah gitu. Nah, itu bisa kita klasifikasikan ke subsektor ekonominya. Misal, masalah itu kalau bisa, menurut saya, itu yang sesuai dengan passion kita. Misal kita dari orang kesehatan, berarti kita cari masalah yang selinier aja, karena itu sebidang sama kita, passion sama kita gitu, sesuai dengan bidang keahlian kita. Karena kedepannya itu kita dari menemukan masalah, kita akan mendapatkan masalah lagi gitu. Jadi kalau yang dari awal itu enggak yang didasari dari passion ataupun bidang keahlian, itu takutnya nanti di kedepannya kita akan putus asa tuh gitu. Nah, cara efektif untuk mencari masalah itu ya merasakan langsung sih. Jadi ada beberapa cara untuk metode kita untuk mencari sebuah masalah ya. Biasanya ada kita cari data di internet, baca-baca jurnal, ataupun nonton film mungkin. Tapi semua itu masalah yang efektif, yang bisa dijadikan core kita itu adalah masalah yang kita hadapi secara langsung gitu. Itu akan lebih rasanya itu lebih mendorong kita untuk lari gitu masalahnya. Kita berbicara tentang masalah tuh. Nah, tadi kan ada masalah dan yang kita memberikan solusi dengan sentuhan teknologi. Tadi saya memperlihatkan aplikasi di Batik. Jadi kita outputnya adalah gambar. Nah, ini adalah contohnya. Jadi dari masalah para pengrajin batik yang susah membuat desain motif batik secara digital itu, kita bantu membuat aplikasi, kita membantu memecahkan masalah pembuatan desainnya, kita sudah menyediakan aplikasinya, lalu kita berpikir lagi, kira-kira inovasi apa yang perlu dibutuhkan lagi untuk para IKM ini. Oh, ternyata di teknik batik itu ada beberapa teknik ya, teknik batik tulis dan cap gitu. Nah, kita main di proses capnya. Nah, di cap itu ada cap batik yang tembaga dan harganya itu mahal, sekitar 700 sampai 1 jutaan. Padahal satu cap yang dirasa mahal itu pencetakan kayaknya itu nggak banyak gitu. Jadi nggak semua para pengrajin batik itu berani memakai cap batik. Hasil kita juga menemukan permasalahan lagi nih. Kan tadi pertama udah terjun langsung ke dunia IKM, ketika mereka kesusahan untuk membuat desain motif batik secara digital, kita terjun selama 2 tahun, kita rasakan masalah yang dialami mereka, kita bersosialisasi dengan mereka secara langsung, itu akhirnya kita mendapatkan masalah-masalah lain yang kita coba pecahkan ini. Sebenarnya banyak, cuman ini masih kita kembangkan 2 masalah yang mereka alami. Nah, akhirnya kita memberikan inovasi ini, cap batik yang kita cetak dengan 3D print, menggantikan yang berbahan tembaga. Jadi, metode dari permasalahan, saya memberikan solusi dengan sedikit inovasi yang berbasis teknologi. Jadi, mengajak para IKM batik sekarang itu untuk melek teknologi gitu. Kalau misalnya pesen cap tembaga itu harganya juga lebih mahal, waktunya juga lama, lalu kita menawarkan cap berbahan ABS ini yang sekiranya merupakan kayak cap alternatif gitu untuk para IKM-nya.
Nah, kalau dipikir-pikir gimana sih nemukan ide dari di batik itu? Pasti banyak sih teman-teman yang sebelum-sebelumnya kayak gitu nanya, kok bisa sih nemukan di batik? Kan ini bisa dikatakan aplikasi pertama gitu ya yang di Indonesia gitu. Bukan pasti orang-orang lihat, oh ternyata batik bisa dibuat dengan cara mudah kayak gini ya. Ini adalah metode yang pertama yang saya gunakan untuk tim kita untuk nyiptain di batik ini. Jadi sebelumnya di tahun 2018 itu ketika kita mendapatkan insight dari para IKM, lalu kita ngulik-ngulik nih apa ya yang perlu diciptakan. Oh iya, sebuah aplikasi yang menggantikan tadi Corel. Kira-kira apa yang perlu ditambahkan dari aplikasi itu, apa ya yang perlu dikurangi, dihilangkan. Jadi 4 aspek ini, apa yang perlu diciptakan, apa yang perlu ditambahkan, dikurangkan, dan dihilangin, itu menjadi core kita untuk membuat aplikasi ini. Lalu step by step-nya itu misal kayak kita bedah bisnisnya nih, cek kayak kira-kira bisnis kayak gini udah ada ya di Indonesia, udah ada yang belum ya, kayak di sektor digital batik ini udah ada ya yang menang startupnya ini udah ada ya. Misalnya gini, sektor transportasi kita udah tahu menangnya siapa, Gojek. Sektor apa ya, kesehatan ini masih pemenangnya masih belum mencuat nih, masih kayak Halodoc gitu, tapi banyak kompetitor lain gitu. Untuk sektor edukasi pasti ada Ruang Guru dan semuanya. Jadi untuk finance ada OVO, ada GoPay, ada ShopeePay kayak gitu kan, itu udah ada tuh pemenangnya, udah gede gitu. Nah makanya dari awal kita udah target nih, kira-kira kalau misalnya Gojek itu kan kalau kita mau menangin juga kan susah ya. Kalau teman-teman di daerahnya mungkin ada kompetitor lain ya kayak Maxim, itu padahal udah ada Gojek di Indonesia yang sudah berluas, ada Grab, Gojek itu biasanya drivernya aja pakai 2 akun, ada kompetitor lagi Maxim gitu. Itu akan susah karena di Indonesia sendiri itu transportasi ini startup bidang transportasi itu tidak ada pemenangnya gitu. Mungkin si Maxim itu juga ada USP lain ya di fiturnya, di platformnya gitu. Nah, kembali lagi di Debatik ini, sebenarnya 4 metode ini saya gunakan untuk menjadi USP, akhirnya jadi unique selling point di aplikasi Debatik ini. Sebelumnya, kan tadi saya bilang nih, bedah dulu nih, kira-kira siapa ya yang udah ada di sini. Siapa ya kompetitorku? Nah, di sini ada yang namanya batik fraktal. Nah, batik fraktal ini dari daerah Bandung. Ini adalah desain motif batik juga. Kita tujuannya juga sama, untuk mempermudah para pengrajin batik membuat motif batik secara digital. Tapi di sini kalau kita lihat aplikasinya rumit juga gitu. Ketika kita juga harus menggunakan layer, bahkan ini lebih rumit daripada AI ataupun Corel, karena tahun 2018 tim kita pun juga pernah ikut pelatihan di sini gitu. Jadi kita benar-benar tahu nih kompetitor kita itu mainnya kayak gimana gitu. Nah, banyak respon ketika waktu itu kita datang ke sana, banyak respon, susah banget ini. Jadi kita kalau mau gambar itu udah bingung dulu karena toolsnya juga susah. Kita juga harus pakai sudut, kayak pakai matematis lah kayak gitu. Nah, outputnya itu juga sama, sipik. Jadi nggak ada bedanya ketika kita bisa menggambar secara bebas dengan garis yang bisa, misalnya garisnya itu bisa kita sesuaikan, tinggal gambar aja gitu kan, outputnya sama, mau buat ini secara vektor yang sistematis itu ataupun kita buatnya bebas. Nah, di situ ada 4 metode itu, apa yang perlu diciptakan aplikasi, apa yang perlu ditambahkan adalah fitur pola. Di sini sudah ada fitur pola juga di batik fraktal, tapi berbeda sistematikanya. Apa yang perlu dikurangkan? Oh, yang dikurangkan nih UI-nya parah nih. Waduh, sorry. Wah, UI-nya susah nih buat dimengerti nih gitu. Bapak bayangkan, Bapak Ibu saya, kalau saya kasih ini itu udah pusing duluan. Ini apa sih gitu kan. Nah, apa yang perlu dikurangkan? Nah, apa yang perlu dihilangkan? Jadi jangan takut untuk menghilangkan sebuah fitur dari sebuah platform yang sudah ada gitu, sebuah platform yang sudah ada sebelumnya. Jadi kita juga bisa kayak ini sebuah
USP buat kita. Mungkin kalau nanti kita presentasi atau apapun itu pasti ditanya USP kamu itu apa, ya apa sih yang bedain kamu dari yang lain gitu. Wait. Tadi Oke. Terus ketika kita sudah mendapatkan inovasinya tuh, kita sudah mendapatkan permasalahan, inovasinya, solusinya, langsung kita validasi datanya. Nah, validasi datanya itu sebenarnya nggak usah sih kalau misalnya market size kita seluruh Indonesia, bapak-bapak usia ini, pengrajin batik seluruh Indonesia. Nah, itu kita validasi itu lebih mengerucut lagi. Jadi kalau pertama itu pasti saya, memang target saya adalah, target core saya itu seluruh pengrajin IKM batik di Indonesia. Tapi step by step-nya saya melakukan itu secara perlahan. Saya bidik dulu IKM batik di daerah tertentu, di Semarang. Itu nggak semuanya saya semua sebar sih. Khusus cukup 5 orang saja. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngevalidasi ide kalian nih, nggak usah muluk-muluk untuk 100 orang, 200 orang, atau bahkan 1000. Berdasarkan riset nih, kalau misalnya kita cari datanya di 5 orang, itu nanti kita mendapatkan 2:3. Itu mestinya teman-teman dibandingkan untuk mencari data 100 orang itu nanti pasti hasilnya akan sama gitu daripada mencari 5 orang gitu. Jadi menurut saya nggak usah banyak-banyak, kita wawancara aja tuh sama 5 orang itu yang sesuai dengan segmen kita. Wawancara, ngobrol butuhnya apa misalnya. Jadi ini kayak metode pembuatan aplikasi RAP ya, ada Scrum dan Agile ya kayak gitu. Nah, jadi tuh siklusnya tuh repeat. Jadi kayak kita datang ke mereka nyari masalah, mencari masalah, kita memberikan solusi juga, terus kita berikan inovasi, kembali lagi ke mereka. Ini nih, Pak, Bu, inovasi saya kira-kira gimana ya? Oh, kita mendapatkan responnya, oh kurang ini, Mbak. Oke, langsung kita kembali lagi untuk memperbaiki aplikasi kita. Balik lagi ke customer kita. Apa yang dirasakan customer. Jadi sekalinya kita membuat produk itu bukan produk yang berdasarkan dengan keinginan kita, bukan produk yang berdasarkan asumsi kita ataupun keimajinasi kita, keinginan kita ada, tapi produk yang kita ciptakan itu adalah benar-benar produk yang dibutuhkan oleh masyarakat atau konsumen sesuai dengan market kalian gitu. Jadi biar nggak sia-sia nih kerjanya, soalnya kerja buat aplikasi itu kan juga bukan aplikasi ya, kerja buat sebuah inovasi itu kan nggak gampang juga gitu. Jadi kalau kita mau melangkah itu sebenarnya kita juga perlu strategi biar hasil kita itu nggak tersia-sia amat gitu. Misalnya kita gagal gitu. Nah, ketika kita juga validasi nih, tadi ketika saya udah terjun ke batik nih, Bu, ini aplikasinya gimana ya? Ibu pengen apa? Jadi ceritanya itu sebenarnya nggak semua fitur yang tadi yang saya tadi tampilkan ada 12 tarikan garis itu nggak langsung serta-merta dari kita, itu dari mereka. Mbak, kalau satu-satu susah, coba langsung semuanya. Oh, oke, kita build lagi, kita balik lagi kayak gitu. Oh ya, ada mode simetrikal akhirnya kayak gitu. Jadi menurut saya nih validasi solusi terbaik itu ketika customer kita atau orang yang kita tuju itu mengeluarkan effort ke kita, minimal CP lah, kayak Mbak nanti kalau udah jadi hubungi saya lagi ya, saya mau aplikasi ini. Bahkan saya kayak ada satu inovasi lagi buat kayak canting otomatis gitu, baru berdasarkan ide itu bapaknya langsung, Mbak cepet buat, nanti kita DP langsung berapa juta gitu, kita mau kayak gitu. Itu bahkan ada gitu. Nah, itu adalah validasi solusi yang terbaik dari customer untuk kita yang punya sebuah inovasi ataupun sebuah solusi untuk membantu mengatasi permasalahan yang mereka rasakan. Mungkin kalau pengen yang lebih luas nih bisa nyebar kuesioner gitu, responden. Tapi lebih efisiennya sih tetap wawancara langsung, kita berinteraksi langsung kepada segmen market kita gitu, customer kita. Karena kalau kuesioner responden itu kan kita tuh udah tersistem kayak pasti akan ada ya tidak, jawabannya kan sudah pasti gitu ya. Kalau kita wawancara langsung kan pasti kita akan mendapatkan hal-hal yang lain yang tidak sesuai yang nggak sesuai kayak rencana kita dari awal, pasti kita dapat insight lain gitu. Nah, lalu kita kan udah itu kita mendapatkan impact nih dari customer. Impact-nya itu kalau misalnya startup pasti ditanya, manfaat kamu untuk
masyarakat ini apa? Pasti semua seperti itu. Tapi kalau kita bicara startup itu pasti mereka memiliki impact sosial ya. Entah membantu ABC, membantu apa ya, misalnya Ruang Guru membantu mereka belajar, Gojek membantu mereka biar gak macet, mungkin biar gak terjebak macet kayak gitu kan. Itu impact dari sebuah produk. Tapi impact sebuah produk yang bisa menggait customer itu ada 3. Jadi kita kayak menyasar gitu, kalau membidik gitu. Jadi kita bisa membidik pikirannya, keinginan atau nafsu, ataupun perasaan. Ya kita tahu lah di Indonesia itu, kalau segmen kita menengah, ataupun yang masyarakat ke bawah itu, mereka nggak akan beli kalau mereka nggak butuh-butuh amat. Ya nggak sih? Kalau misalnya, aku jualan batik, sasaranku cuma kolektor. Ya, nggak semua orang bakal beli karena nggak semua orang itu mau koleksi batik. Kan biasanya orang pengen batik karena orang butuh. Orang butuh apa ya? Butuh kondangan, butuh acara keluarga, pasti butuh batik gitu. Nah, di situ kita udah validasi nih impact dari produk kita. Kira-kira kita memenuhi apa aja ya? Nah, kalau produk kita bisa mengakuisisi salah satu dari ketiga ini, itu pasti produk kita akan kayak mereka akan ketergantungan gitu, bikin mereka ketergantungan pada produk kita. Akuisisi salah satu ini, pikiran, keinginan, ataupun perasaan. Kalau bisa 3-tiganya, itu keren. Misalnya pikiran nih, kita bandingkan HP ya, HP Xiaomi itu lebih murah daripada HP iPhone. Kita dapat kamera yang sama, kita juga fungsinya juga sama, kirim WhatsApp, maupun HP kita iPhone 12 Pro Max pun sama Xiaomi yang cuma 1 juta, ujung-ujungnya kalau kita nge-share WhatsApp itu kan sama tulisannya. Itu pikiran ya. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang nafsu, iPhone itu lebih keren daripada Xiaomi. Kalau aku foto di iPhone, aku akan terlihat cantik di sosial media. Seperti itu kan, anak-anak remaja kan pasti sekarang itu kan, trennya kayak gitu. Nah, itu kalau kita menuruti keinginan nafsu. Nah, ini kalau perasaan itu lebih mengena ke perasaan hati mereka. Misal, teman-teman kemarin kalau kita flashback iPhone 12 rilis itu mereka iBox itu reseller iPhone di Indonesia itu kayak menggait para selebgram ataupun para artis untuk membeli iPhone mereka, iPhone 12 Pro langsung di counter. Jadi kayak mereka ada story gitu, ternyata iPhone baru. Nah, itu tuh bisa kayak misalnya aku ngefans sama Awkarin nih, Awkarin itu beli di iPhone-nya di iBox langsung aku karena Awkarin beli ini, akhirnya aku juga karena uang, misalnya aku orang yang pokoknya ada yang baru beli gitu, aku akan pasti membelinya karena ini di endorse Awkarin nih, keren nih, pasti terpercaya nih, kayak gitu. Jadi ada tiga impact yang sekiranya kita bisa bidik untuk customer kita, ada di pikiran, keinginan, dan perasaan gitu. Lanjut. Nah, kalau kita bicara tentang startup yang tadi berlayar tanpa peta, kita nggak tahu kedepannya di samudra itu gimana. Nah, tapi kita untuk berlayar itu nggak pastinya kita punya transportasi yang benar kan. Berlayar pasti pakai kapal, nggak mungkin pakai motor juga gitu. Nah, di situ itu ibaratnya visi kita berjalan. Kira-kira pegangan ataupun tongkat ketika kamu ingin berjalan itu, kamu pakai tongkat yang gimana? Kamu pakai tongkat yang bahannya apa? Gitu. Kita ini ada Zappos. Zappos itu kayak perusahaan sepatu ataupun tas di Amerika sana yang sekarang dibeli Amazon, itu keren banget. Nah, itu tuh mereka visinya itu delivering happiness. Jadi prinsipnya mereka itu mendorong karyawan untuk bekerja sepenuh hati dan menganggap pekerjaan itu bukan hanya sekedar karir gitu, karena pekerjaan itu sebuah panggilan dari hati gitu. Jadi mereka memberikan sebuah kesenangan gitu, sebuah impact yang menargetkan perasaan mereka. Ada sih sempat aku baca jurnal gitu, ada wartawan iseng yang telepon ke customer service-nya Zappos. Kayak misalnya nih, kayak kita mau beli pizza di PHD gitu. Mbak mau beli, ini PHD ya? Iya. Mau beli burger dong, Mbak. Nggak mungkin kan? Biasanya kalau CS biasa pasti, maaf Pak, ini kita jualan pizza bukan jualan hamburger. Itu pasti makanannya aja gitu. Nah,
waktu itu wartawan iseng itu masih kayak ngetes Zappos, apakah benar-benar Zappos itu kayak delivering happiness gitu ya. Kayak pesennya tuh, Mbak, ini dengan Zappos, iya. Dia tuh malah, Mbak bisa anterin pizza nggak ke alamat ini. Nah, CS-nya itu nggak menolak, tapi malah nanya, Bapak lokasinya di mana ya? Kami bisa antarkan pizza di outlet terdekat. Tapi tetap mereka tuh melayani customer gitu. Mereka membuat customer itu tetap senang dengan pelayanan mereka, meskipun customer itu juga tidak membeli produk mereka. Jadi pelayanan itu adalah hal yang pertama. Jadi di situ pelayanan hal utama itu adalah visi dari mereka. Jadi apapun yang terjadi di depan, mereka akan berpegang teguh dengan visi itu. Jadi teman-teman mungkin kedepannya kita akan berubah ya. Maksudnya kayak model bisnis kita di depan itu pasti akan berubah seiring perkembangan waktu, seiring keinginan customer itu apa, kebutuhannya apa. Tapi kalau kita memegang visi yang memang kuat, visi itu sudah menjadi pegangan kita akan tetap berjalan sesuai dengan visi perusahaan kita. Jadi visi itu adalah hal yang terpenting untuk di perusahaan kita. Misalnya visi dari Depatik adalah membantu meningkatkan produktivitas UMKM. Jadi berbagai sektor yang membantu IKM itu akan kami jalankan seperti itu. Nah, lalu kalau sudah ada nih, tadi udah masalah, solusi, gimana caranya kita membidik impact-nya, validasinya gimana. Nah, ini sebenarnya masalah itu kan banyak. Semua teman-teman pasti akan mengalami masalah. Tapi kita juga harus milih-milih nih masalah yang sekiranya akan dijadikan core bisnis kita. Kira-kira masalah kita sustainable nggak ya? Berapa lama masalah kita akan dialami masyarakat? Karena semakin besar masalah itu dialami masyarakat, akan semakin besar market size kita, dan semakin lama masalah kita yang ada di masyarakat itu akan semakin lama juga kita semakin lama juga kita akan berinovasi. Misalnya kayak ini COVID nih, pasti kita berharap kan semua COVID ini kan pasti akan selesai dan akan segera selesai. Jadi ketika kita sektor inovasi kita di masalah COVID ini, pasti kita juga bisa harus membidik kira-kira COVID ini selesainya kapan ya. Kalau COVID ini udah selesai, kira-kira saya butuh inovasi apa lagi nih, kan orang-orang udah ada vaksinasi, orang-orang kan nggak butuh tes rapid lagi kayak gitu. Nah, itu di sektor permasalahan berapa lama masalah kamu bertahan ya. Kalau teman-teman mau cari kayak masalah apa sih yang tren saat ini, itu bisa mencari sumbernya, mungkin dicari di Google Trends, di Statistia kayak gitu. Platform Google banyak untuk mencari kira-kira permasalahan hal apa yang sedang tren saat ini. Karena nggak semua trans itu pasti akan sustainable, karena biasanya trans itu hanya 1 tahun, 2 tahun seperti itu. Sedangkan kalau kita mau berkelanjutan lama kan kita butuh minimal Tiket.com itu berjalan sudah 10 tahun. 10 tahun ini. Jadi permasalahan sektor pariwisata udah berjalan dari dulu sampai sekarang memang seperti itu gitu. Jadi kita harus bisa membidik berapa lama masalah yang akan berapa lama panjang masalah itu yang akan dialami masyarakat, dan seberapa besar permasalahan itu dialami masyarakat. Dari saya seperti itu. Untuk pembicaraan kali ini mungkin ini adalah kontak saya, Instagram saya dan WhatsApp saya. Mungkin buat teman-teman yang mau diskusi lagi setelah acara ini bisa kontak di sini. Kalau mau sharing-sharing ataupun lebih ngobrol-ngobrol santai lagi bisa hubungin saya. Acara saya kembalikan lagi ke Kak Masa. Baik, Kak Rizka, terima kasih. Saat ini memasuki sesi pertanyaan. Teman-teman dipersilakan untuk bertanya melalui kolom chat. Saya akan bantu Kak Rizka dengan membacakan pertanyaan dari teman-teman. Sebelumnya nih Kak, udah ada satu pertanyaan dari Kak Stephen Adiputra. Langsung saya bacakan ya Kak. Kak mau bertanya, apakah ketika kakak mendevelop aplikasi Debatik ini, kakak jual ke investor atau kakak pakai sendiri untuk membantu para IKM batik yang sudah kakak jelaskan tadi? Kalau bertemu dengan investor, kapan kakak melakukannya? Terima kasih. Oke, halo Steve Adiputra, sorry. Ini kameranya mati ya. Oke, makasih ya pertanyaannya. Aku akan menjawab nih.
Kalau bertanya apakah kakak mama? Oke, kalau dijual di investor enggak sih. Aplikasi ini kedepannya misalnya diakuisisi sama kita bilangnya akuisisi ya biasanya. Kalau yang menonton startup pasti tahu nih nggak semua akuisisi ini itu berhasil juga gitu. Biasanya akuisisi bahkan menjatuhkan startup itu atau akuisisi bisa membantu kita untuk grow up yang lebih high gitu ya. Untuk saat ini kami tidak menjual aplikasi ini ke investor. Kami ini membuat aplikasinya kan memang untuk dengan tujuan membantu IKM itu. Tetap aplikasi ini kami tujukan untuk membantu IKM itu dan tidak kami jual ke investor atau pihak manapun. Nah, kalau ketemu investor kapan ya Kak melakukannya? Sebenarnya saya ketemu investor lumayan baru 5 kali lah, ya baru 5 kali sih sebenarnya. Itu pun masih angel dan VC sih kayak gitu. Nah, kapan nih? Kapan ketemu investor? Gimana caranya ketemu investor? Itu kan kalau kita kan nggak semua orang pasti bisa presentasi di depan investor juga. Nah, tadi kalau Kak Steven lihat di CV saya itu kalau ikut event itu kita akan ditemukan oleh dengan investor. Jadi kalau misalnya nih kita tadi ada akselerasi startup mahasiswa, ada Yelp Beans yang diadakan Bank Indonesia, ada UK Tech Hub yang diadakan oleh British Council, terus ada beberapa event kayak gitu ketika kita udah masuk di 100 besar ataupun 25 besarnya mereka, kita akan dipertemukan dengan investor. Misalnya kemarin dari Kemenperin itu kayak ngubungin kita, Mbak, ini ada investor yang mau bincang-bincang, bisa nggak? Oh oke, Bu, bisa gitu. Kita bincang-bincang sama investornya gitu. Jadi kapan melakukannya itu, ya kalau sebenarnya investor itu bisa dikatakan kayak kita cari jodoh sih. Jadi nggak hanya model bisnisnya, tapi investor itu juga lebih ke visinya. Kita visi nggak sih sama investornya itu kan ya, investor adalah orang yang dermawan memberikan uang yang besar dan untuk membangun bisnis kita. Kalau kita nggak bisa dipercaya ataupun kita nggak sesuai dengan keinginan mereka kan mereka nggak akan percaya sama kita juga gitu. Jadi gitu, kalau ketemu investor mungkin Kak Steven bisa ikut event-event gitu yang tadi di CV saya ya, bisa ketemu investor. Gitu. Adakah mau tanya lagi nih? Sudah cukup menjawab, Kak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke. Kak, dibagi. Oke, Kak Masa ini aku baca sini malah. Selanjutnya masih ada pertanyaan nih Kak dari Kak Mutia Dimaisya. Oke, izin bertanya Kak, bagaimana meyakinkan orang terhadap produk yang kita punya? Oke, cara meyakinkan produk yang kita punya ke orang lain nih, misalnya itu bisa dari traction kita. Jadi udah ada data. Jadi pegangan utama kita itu adalah data yang sudah pernah kita lakukan. Ini misalnya nih produk kita ini udah pernah dipakai ini kok, udah dipakai pengrajin batik di daerah Semarang dan mereka benar-benar terbantu. Buktinya ini ada bukti chat, mungkin minimal bukti chat, minimal bukti video respon mereka gitu. Jadi apapun itu, kalau kita ingin membuat orang itu percaya kepada kita, itu kita harus memberikan hasil yang sudah kita lakukan, traction-nya dari produk kita. Gitu sih menurutku, singkatnya itu. Untuk intinya kalau bikin orang percaya sama kita, nggak semua produk ya, misalnya orang pun ya, orang percaya sama kita itu adalah apa yang sudah kita lakukan di masa lalu itu bisa bikin orang percaya kita, termasuk produk pun. Jadi produkmu ini udah digunakan oleh siapa, manfaatnya gimana, impact-nya gimana, itu bisa kamu jelaskan ke orang yang ingin kamu ingin kamu validasi nih, kamu percaya nggak sih sama produk aku ya, gitu. Mungkin ini produk ini udah dicoba gitu, minimal itulah kalau mau buat produk kita bisa dipercaya sama orang apa enggak. Udah gitu. Kak siapa? Kak tadi Mutia Dimas ya, mau bertanya lagi? Halo Kak Mutia. Apakah sudah menjawab, Kak?
Oke, sepertinya saya lanjut pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Baik, pertanyaan berikutnya diberikan oleh Kak Budi Zaini. Oh ya, Kak, dalam rangka pembuatan aplikasi tersebut, Kakak bekerja sama dengan suatu institusi atau dari dalam tim sendiri, Kak? Oke. Pertanyaan bagus dari Kak Budi ya, Kak Budi Zaini. Saya pertama-tama berjalan tim sendiri, tapi seiring berkembangnya zaman, berkembangnya waktu, maksudnya dari waktu ke waktu gitu, kita kolaborasi, kita kerjasama dengan dinas perindustrian, dinas-dinas instansi di daerah Semarang. Jadi kan kalau batik memang kan data batik itu tersebar di seluruh Indonesia ya. Kita sektorkan di wilayah ke lingkup yang paling kecil sendiri itu Semarang. Yang memegang data batik di Semarang siapa? Oh, Dinas Perindustrian Kota Semarang. Jadi kita ini nih datang ke sana, Bu, saya ada produk ini. Ini udah pernah kita testi di daerah kecil di Semarang ini, hasilnya kayak gini. Terus akhirnya kita kayak presentasi sama dinas perindustrian itu, oh ini benar-benar bermanfaat Mbak, kayak gitu. Terus kita ikut programnya, kita mendapatkan data dari para IKM itu, terus dikumpulkan dalam satu daerah, kayak gitu. Contoh kecilnya, strategi saya itu kalau kita dipikir batik ya, batik itu keluarnya pasti daerah ada itu di bawah naungan siapa? Dinas Perindustrian Kota. Di atasnya ada Dinas Perindustrian Provinsi. Di atasnya lagi ada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Alhasil karena saya biarkan seluruh provinsi Indonesia itu banyak menyebar ya, saya kan nggak mungkin nih menghabiskan waktu untuk hanya mencari data di seluruh Indonesia yang daerahnya juga jauh gitu. Akhirnya saya mencari yang ibunya, pusatnya siapa? Kemenperin. Akhirnya ada Kemenperin, ada event di situ, kita masuk tuh di datanya Kemenperin. Oh, ini adalah startup yang membantu IKM di bidang batik nih. Nah, tahun kemarin Kemenperin ada acara untuk di daerah Jogja kayak gitu, Mbak, latih dong batik di Jogja gitu. Oh siap Bu, kita berangkat, kita juga kolaborasinya sama Kemenperin. Kan udah ada terpercaya, oh ini adalah startup yang diusulkan dari Kemenperin, pastinya para IKM akan langsung percaya dong sama kita. Nah itu adalah salah satu traction dari tadi buat orang percaya, tractionnya kita tuh udah ngapain. Kayak gitu, saya berjalan tim dan bekerja sama dengan instansi. Gitu jawabannya untuk Kak Budi Zaini. Baik, bagaimana Kak Budi? Apakah sudah menjawab dari pertanyaan Kak Budi? Karena masih banyak pertanyaan lain, mungkin saya lanjutkan ya Kak. Selanjutnya ini datang dari Kak Edward Christian. Bertanya, Kak, coba bagian visi diperjelas lagi. Tadi saya kurang paham. Halo Kak Edward Christian, bisa apa ya, kayak kurang pahamnya di bagian mananya nih gitu. Off microphone. Ya. Kalau Kak, mungkin tadi kan sinyal saya agak naik turun, jadi pas di situ tadi mungkin menurut saya agak penting juga sih, soalnya kan startup itu kan yang tadi dinamis dan sebagainya itu, jadinya ya coba jelasin singkat aja sih Kak. Oke, coba aku share screen lagi ya, teman-teman. Aku jelasin secara singkat lagi nih. Visi, oke. Tentang visi. Nah, buat Kak Edward, visi itu adalah, buat Kak Edward nih, ibarat kita berlayar tanpa peta di sebuah samudra, itu pasti kita pakainya kapal ya. Nah, ibaratnya kapal itu adalah sebuah visi kita. Kapal adalah sebuah alat yang menjadi transportasi kita untuk berjalan ke depannya. Nah, bisa dikatakan lagi visi itu adalah sebuah tongkat pegangan kita gitu. Jadi kan tadi Kakak sudah bilang nih, startup itu dinamis bisa berubah metode bisnisnya, bisa berubah inovasinya. Tapi kalau kita bernaung atau berpegang tongkat di visi yang satu itu dan teguh, memang visi kita dari awal itu, insya Allah kita kalau berjalan itu pasti akan tetap di arah situ. Misal nih,
visinya Zappos adalah delivering happiness. Contoh kasusnya, ketika mereka ada wartawan iseng yang telepon, Pak, ini dengan Zappos ya, saya mau pesen pizza dong. Nah, bagaimana cara mereka menanggapinya? Karena mereka adalah visinya delivering happiness, berarti mereka mau nggak mau harus memberikan kebahagiaan atau kepuasan untuk customer-nya. Jadi akhirnya responnya Zappos, oh iya, Bapak di mana? Saya carikan pizza terdekat atau Bapak hanya cukup alamatnya. Jadi si Zappos itu tetap membantunya gitu. Itu contoh kasus di Zappos ya. Contoh kasus di aku, ketika orang nih, saya kan visinya untuk membantu meningkatkan produktivitas UMKM batik gitu. Ada IKM batik yang butuh, Mbak, saya butuh kain printing motif batik. Padahal saya hanya menyediakan aplikasi dan cap batik gitu. Tapi saya mau nggak mau itu tetap menuruti keinginan mereka, karena kan saya visinya adalah membantu meningkatkan produktivitas UMKM, nggak sektor cap batik ataupun motifnya aja. Saya tetap membantu, oke Bu, kami bantu pembuatan motifnya, tapi produksinya kayak kita dan semuanya pokoknya kami bantu customer itu, kan tujuannya visinya itu tetap supaya kita membantu customer itu, kita membantu IKM itu, begitu Kak. Jadi visi adalah core utama pegangan kita untuk kedepannya. Jadi model bisnis kita itu bisa berubah-ubah, kita bisa pivot kapanpun. Jadi startup sekarang itu jangan takut buat pivot ya, takut pivotnya kalau pivot nih nanti takut gagal lagi nih kayak gitu, jangan takut untuk pivot karena emang startup itu dinamis gitu. Kita bisa berubah-ubah setiap saat menuruti kebutuhan pasar gitu. Untuk Kak Edward tadi ya, yang namanya Edward sudah jelaskah? Jelas sih Kak, jawabannya bagus. Cuma ada satu hal lagi yang saya masih mau tanyain, boleh nggak Kak? Oh ya, bisa. Gimana? Jadi itu kan saya bingungnya tuh kalau misalkan tadi visi kan udah lengkap. Terus kalau misalkan apa sih bedanya visi sama bisnis plan? Kan bisnis plan kan juga bagian dari misi itu ya Kak ya. Jadinya apakah saya kan pengalamannya saya juga sedang membangun startup, mulai dari bikin software house, terus akhirnya ganti lagi aplikasinya, ganti ini. Jadi istilahnya saya kadang-kadang itu apakah berubah-ubah itu baik apa enggaknya itu apakah dari visinya atau bisnis plan-nya gitu sih Kak. Kalau menurut Kakak gimana Kak? Nah, sebenarnya visinya Kak Edward apa ya untuk membangun startup ini? Jadi istrinya kan saya ingin menciptakan suatu aplikasi yang bisa dapat membantu. Halo? Kak Masa, ini suaranya mati nggak sih apa? Iya, di aku juga. Mungkin Kak Edward bisa diulangi. Atau lebih mungkin sulit karena jika cukup pasti. Halo Kak Edward, sorry, bisa Kak. diulangi lagi? Tadi mati. Ya. Oh ya, sorry. Oh ya. Jadi kan visi saya itu saya kepingin membuat satu aplikasi yang bisa membantu banyak, maksudnya membantu orang gitu Kak. Cuma kemarin itu masih belum tahu apa. Akhirnya saya buat software house untuk istilahnya membantu para startup. Tapi pas saya udah implementasi, ternyata itu lebih sulit karena saya nggak punya visi. Nah, saya pikir visi itu sama kayak bisnis plan gitu Kak. Ternyata yang tadi Kakak jelasin itu beda gitu. Jadi saya tambah visi juga gitu. Oke. Jadi Kak Edward nih udah bikin terus berkali-kali gitu ya? Oke. Memang sih kalau startup itu memang gitu. Jadi biasanya nggak semua founder yang founder berhasil itu menciptakan satu startup aja gitu. Mereka pasti udah dari pengalaman. Aku pernah buat ini. Jadi kan memang startup itu pencarian model bisnis baru gitu. Jadi di awal kan saya bilang menurut Eric Ries itu startup itu adalah lintasan usaha yang menciptakan produk di tengah pasar yang tidak pasti kan. Nah, marketnya juga berubah-ubah. Jadi kita juga fokusnya itu lebih ke mindset berbisnisnya itu mencari model bisnis juga gitu. Kalau dipikir-pikir ya, Gojek itu adalah yang pertama yang pakai model bisnis kayak gitu. Dia berani untuk menciptakan model bisnis baru. Nah,
seiring kita berjalan kan kita nanti akan ketemu model bisnis yang baru. Mungkin Kak Edward belum menemukan saja nih, tapi di perjalanannya pasti nanti kedepannya insya Allah saya doakan Kak Edward semoga menemukan nih ya. Amin. Amin, Kak. Amin. Nah, visi itu adalah sebuah core utama gitu Kak. Kalau bisnis plan itu kan planning kita ke depan itu nanti mau gimana. Kalau menurut saya sih bisnis plan itu lebih ke Bu, aja nih kok Bu. Mungkin sambil Kak Rikanya mungkin sedang ada kendala. Halo, Kak, wifi ku mati. Oke. IndiHome. Sorry. Baik. IndiHome. Sorry. Aduh. Oke, coba lebih jelas ya kalau aku nggak pakai. Ini aduh IndiHome. Sorry. Nyalain lebih. Tadi bicara Edward ya. Jadi kalau bisnis plan itu lebih ke nanti kita ke depannya 1 tahun, 2 tahun, nggak usah 6 bulan ke depan kita nanti targetnya mau apa, profitnya gimana, seberapa, impact-nya, apa kayak usernya ini targetnya berapa gitu. Bisnis itu lebih ke planning kita ke depannya. Kalau visi itu memang sebuah keinginan yang dirancang satu perusahaan ataupun tim dari kakak kita yang tim kakak yang mempunyai satu tujuan yang sama gitu. Mungkin visinya apa ya, kita bisa belajar dari Zappos, visinya delivering happiness, yang membantu meningkatkan produktivitas UMKM, kan itu berarti membantu meningkatkan produktivitas UMKM, khususnya batik, itu kan berarti aku bisa membantu apa aja. Jadi di kedepannya mungkin aku juga bisa menciptakan inovasi lagi, selain aplikasi desain motif ini, aku juga punya inovasi lagi nih di pembuatan mesin batik otomatis, tulis otomatis gitu. Nah itu karena inovasi tersebut kan beda tuh sama aplikasinya, itu juga berdasarkan dari visi utama. Jadi gitu Kak. Mungkin seiring berjalannya waktu Kak Edward nanti bisa mencari visinya. Oke Kak, saya udah paham. Baik. Dikarenakan waktunya sudah melebihi dari rundown yang sudah ditentukan, sebenarnya banyak banget. Gimana Kak? Pertanyaannya banyak banget. Ya, mungkin saya izin konfirmasi kepada Kakak dan kepada seluruh hadirin yang ada di kesempatan kali ini, apakah dilanjutkan dulu atau kita selesaikan pertanyaannya atau bagaimana? Nggak apa-apa nih Kak. Nggak apa-apa sih. Mungkin nanti aku jelasin secara singkat-singkat gitu ya. Oke. Tadi sampai di karena nanti juga beberapa materi dan Oke Kak. Selanjutnya dari Kak Muzaki Rabani ya Kak. Oke, kira-kira persentase perbandingannya berapa sih Kak antara mempertahankan idealisme Kakak sendiri dengan kebutuhan pasar? Soalnya biasanya selalu ada hal yang bertolak belakang dengan keinginan founder dengan keinginan pasar. Oke. Jadi karena kita dari awal tidak berdasarkan asumsi atau mengikuti keinginan nafsu dari tim kita, kita tetap menciptakan produk ataupun startup ini sesuai dengan kebutuhan pasar, gitu. Jadi kalau Kak Muzaki coba deh cek IG-nya Pak Natalia Ardianto. Pak Natalia Ardianto itu adalah co-founder kedua dari Tiket.com. Nah, beliau itu salah satu angel investor yang mencari startup itu bukan dari produknya, bukan dari modal bisnisnya, tapi adalah dari foundernya. Jadi investnya itu bukan di perusahaannya, tapi investnya itu di foundernya. Apakah founder ini itu menuruti idealismenya, ataukah founder ini bisa berubah-ubah ataupun fleksibel? Kan founder yang bisa dikatakan founder yang keren itu adalah founder yang bisa membidik ataupun mengikuti arus itu sesuai dengan pasar ya gitu. Jadi di Pak Natali itu prinsipnya
bisa nih mungkin ya, teman-teman yang lain bisa cek Pak Natali juga kalau mau nyari investor. Itu lebih ke apakah founder ini bisa lebih kayak ini Jawa semua nggak ya, bahasa Jawa itu lebih fleksibel gitu lah, bisa nurut apa kata mentor. Biasanya karena Pak Natali itu di podcastnya sama Mary Riana itu nggak semua founder itu bisa di mentoring. Jadi mereka nggak menghindari founder-founder yang nggak bisa dibilangin gitu. Jadi kita jadi founder itu berusahalah untuk menjadi yang fleksibel, menerima masukan dari sana sini gitu untuk bisnis kedepannya gitu. Jadi tetap kesimpulannya tadi antara keinginan founder atau dengan keinginan pasar. Saya jawabnya itu. Singkat saja nih. Gimana Kak Muzaki, apakah menjawab? Apakah terjawab pertanyaannya? Oke, siap Kak. Thank you. Dari Kak Muzaki. Oke. Saya lanjutkan lagi ya pertanyaannya. Dari Kak Hanil Victor. Kak, ada solusi nggak jika usaha kita nggak pernah dilirik sama investor? Apakah kita bisa buka usaha secara kecil-kecilan dulu untuk meyakinkan investor? Oke, bisa. Biasanya investor itu memang kejam sih. Memang investor itu kalimatnya memang kejam. Mereka memang dituntut untuk seperti itu, pekerjaannya seperti itu ya. Memang sih investor itu nggak semua yang namanya orang mau memberikan uang kepada bisnis usaha kita kalau emang kita dirasa mereka tidak sesuai ataupun tidak menurut mereka ini nggak sustainable ataupun tidak menghasilkan profit kembali, kan nggak akan mungkin kita diinvest lagi. Mungkin kalau nggak pernah dilirik investor, coba lagi terus aja, kembangkan dulu. Jadi investor itu basisnya adalah berdasarkan data kita, traction kita tuh udah ngapain, kembali lagi di situ. Jadi nggak hanya meyakinkan produk kita ke customer, kita juga meyakinkan produk kita ke investor juga gitu. Jadi bisa sih, apakah kita bisa usaha kecil-kecilan untuk meyakinkan investor? Bisa. Kamu cari traction dulu, tapi sesuai apa yang akan kamu presentasikan ke investor itu lagi. Jadi bisa kembali, Pak, saya udah pernah gagal di tahun ini sama Bapak. Bapak bilang kayak gini nih. Nah, saya di tahun ini udah melakukan Bapak. Outputnya gini, hasilnya gini. Saya sering juga kok sama investor, salah satu investor gitu dari AWS, itu juga kayak gitu. Kayak, Mbak, saya punya saran ini, KPI-nya diperkuat ya. Nanti satu tahun lagi kembali lagi sama saya, kayak gitu. Itu sering kayak gitu, Kak. Oke, cukup segitu untuk jawaban Kak Hanil Victor. Oke Kak, terima kasih banyak. Ini dari Kak Hanil, Kak. Baik, selanjutnya nih Kak, masih banyak pertanyaan lagi nih. Alhamdulillah ya Kak ya. Oke, dari Kak Gepi Sartianis. Kak izin bertanya, menurut Kakak gimana startup di bidang bisnis food and beverage biar bisnisnya bisa grow up sama seperti startup di bidang teknologi? Oke, food and beverage. F&B itu sekarang benar-benar lagi marak ya, kayak inovasi makanan kayak gitu. Gimana biar bisa grow up? Mungkin kembali lagi sih, kalau makanan itu biasanya tes lidah kita kan berbeda-beda ya, ada yang bilang ini enak, ada bilang ini enggak gitu kan. Lebih ke ciptakan sebuah tes baru mungkin bisa biar dari tes rasa bisa, dari branding produknya juga bisa. Mungkin sebenarnya misalnya nih donat kita itu ya kayak donat biasa aja, cuman kita berikan donat kenangan mantan gitu, kayak kopi. Kita bicara kopi jadi jiwa sama kenangan kopi itu harusnya sama, tapi yang membedakan adalah brandnya jadi jiwa dengan kopi kenangan. Terus mereka ada di kemasannya, mungkin kakak di food and beverage biar bisa grow up lagi di kemasannya ataupun di marketingnya kayak gitu bisa di up lagi. Kopi jiwa nanti per kemasannya ada kayak quotes yang lebih menyentuh ke perasaan kan. Produknya saja jiwa itu lebih kopi kenangan lebih menyentuh ke perasaan gitu. Mungkin buat Kak siapa nih tadi yang nanya food and beverage, bisa coba lihat di Wahyu.
Jadi startup Wahyu itu adalah startup yang bergerak di bidang food and beverage gitu. Coba aja nanti habis selesai ini di scroll apa itu Wahyu, di situ kita juga bisa foundernya dari Wahyu itu, halo, benar nggak sih? Oke. Foundernya dari Wahyu itu sering edukasi tentang startup di bagian food and beverage gitu Kak. Coba aja nanti dicek ya di YouTube-nya. Gitu. Ataupun cari di Instagram-nya. Mungkin teman-teman bisa mencari di Instagram dan YouTube-nya. Ada kok. Bentar. Mungkin saya lanjutkan pertanyaannya ya Kak, karena masih banyak banget yang ngantri buat bertanya ini. Iya. Oke, Dari Kak. Kak Market size. Ya, bagaimana Kak cara meriset market size? Oke. Saya karena saya batik ini, saya meriset market size-nya itu dari sebuah kebutuhan. Jadi kebutuhan batik, semua orang pasti butuh batik. Saya jamin itu pasti semua orang, dari kalangan menengah sampai kalangan ke atas pun itu pasti butuh batik, karena budaya kita ya memang kalau ada acara apapun itu kita butuh batik. Bahkan orang Sulawesi pun yang nggak ada batik, maksudnya batik itu identik di Jawa ya, itu pasti butuh batik gitu. Market size-nya itu lebih menyasar ke kira-kira masalah ini itu dialami semua orang apa enggak. Yang kedua adalah market size itu dari data. Dari data yang saya raih di data dari Kemenparin itu, dari semua IKM itu pasti datanya terpusat di Kemenparin itu. Saya belum pegang datanya keseluruhan sih, tapi data dari berbagai daerah sudah saya pegang. Jadi datanya itu saya dari relasi itu. Mungkin kalau kakak mau mencari data, itu bisa nyari data. Itu pasti kayak dinas-dinas kayak gitu, kalau dimintain data mau kok Kak, di sektor manapun itu biasanya mau gitu. Jadi datanya saya dari dinas. Wahyu, oke. Baik, apakah sudah menjawab Kak T. Hairil? Oke, makasih Kak, disampaikan dari Kak T. Hairil nih Kak. Sorry. Aku coba mau. Bagaimana Kak? Tadi ini ada di kolom chat Wahyu itu bukan WAHYU tapi WAHYOO. Wahyu gitu. Sorry, tadi aku ngechat malah ikonnya ke private Wahyu. Nah tuh Roro sudah. Jadi Wahyu, Kak Roro kenal tuh sama Mas Peter tuh. Baik, karena waktunya terbatas, dari panitia memutuskan untuk tinggal satu pertanyaan lagi. Mungkin teman-teman nanti yang pertanyaannya belum disampaikan bisa menghubungi di kontak yang sudah disampaikan oleh Kak Rizka tadi ya Kak. Hubungi aja di Instagram. Yes. Nah, itu. Dari Kak Rizky Fauzul Fitria. Pertanyaannya, Kak, itu proses bisnisnya gimana sampai dapat profit? Oke. Jadi profit kita itu utamanya dari penjualan cap batik itu. Untuk aplikasinya masih kita gratiskan. Karena kan kita benar-benar membantu ya. Untuk pertama-tama ini masih kita gratiskan. Tapi kedepannya kita akan menyediakan aplikasi premium. Nah, sampai saat ini kan kita masih still develops gitu ya, kayak masih fitur-fiturnya juga masih menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Sampai saat ini juga kita juga masih develop juga, masih kita gratiskan. Tapi kita profitnya utama adalah dari pemesanan kain, pemesanan cap batik, dan kelas. Jadi kita tahun ini akan menyediakan kelas pelatihan gitu Kak. Untuk kalau tanya profitnya di batik ya, gitu. Baik, dari Kak siapa tadi? Sebentar. Dari Kak Rizky, apakah menjawab? Oke. Mungkin bisa dibantu Kak Rizky untuk menjawab, apakah sudah terjawab? Ya, karena mungkin waktu kita juga sudah selesai nih Kak, dan pertanyaannya masih banyak banget yang belum terjawab. Mungkin rekan-rekan dipersilakan untuk bertanya kepada Kak Rizka melalui mungkin platformnya apa Kak? Coba kita di IG aja yuk. Soalnya kalau WA itu biasanya chatnya numpuk. Terus aku suka lupa gitu kan nomornya juga kan. Kita di WA di IG aja ya, di Rizka Alfiana.
Oke, nanti langsung tanya-tanya aja Instagram ya, Kak? Di Instagram aja ya. Kalau BA juga boleh. Tapi lebih kejutnya kayaknya di Instagram deh. Atau ini kayak di IG Merintis Indonesia udah nge-tag aku kan. Udah aku repost deh. Di IG Merintis Indonesia nge-tag aku, mungkin nanti teman-teman bisa tinggal lihat tag-tagannya aja gitu. Bisa di situ. Oke, baik. Terima kasih ya Rizka atas sesi yang cukup menyenangkan dan teman yang cukup interaktif pada kesempatan malam hari ini. Iya, aku senang nih Sebelum banyak kita banget menutup responnya. Ya, Summit Talk Show 101 kali ini, mungkin kita bisa berfoto dulu ya Kak sebelum mengakhiri sebagai kenang-kenangan gitu, dan mungkin nanti biar post juga feeds-nya bagus gitu. Oke, teman-teman, mari mungkin bersama-sama kita menyalakan kamera. Boleh on cam yuk semuanya yuk. Baik, nanti untuk yang aba-aba. Udah on cam belum? Ya, bagus ya. Iya. Oke, slide. Bagus nanti aba-aba. Ya. Oke, slide pertama aba-aba ya. 1, 2, 3. Bentar. Slide kedua 1, 2, 3. Oke. Mau gaya lagi? Di slide pertama lagi. Ayo. Gayanya beda lagi. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. Bentar. 1, 2, 3. Oke deh. Sip. Baik, terima kasih Kak Bagus. Oke. Kak Rizka, saya mewakili Merintis Indonesia mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang berbincang-bincang pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan yang sudah hadir selaku digital